Genre film paling populer di Indonesia itu horor. Jaminan laku pokoknya. But here's one thing about horror in Indonesian mainstream cinema. Kita punya banyak sutradara horor yang kreatif, yang keren, yang could legitimately scare the shit out of us. Akan tetapi jumlah penulis naskah yang benar-benar paham dan mengembangkan cerita horor itu nggak banyak. Bahkan dalam film-film Joko Anwar yang disepakati secara umum sebagai top tier horor di perfilman kita, ketimpangan itu terasa. Walaupun scare-nya hebat, atmosfernya mencekam total, tapi ceritanya entah itu karakterisasinya lemah, punya fantasi yang terlalu ribet, atau berakhir dengan ending yang nggak nge-resolve apapun. Karena kebanyakan film horor kita masih dipandang untuk dibuat sebagai wahana seru-seruan. Padahal kan cerita horor dalam bentuk terbaiknya bisa menjadi perjalanan personal yang membekas karena horor pada dasarnya adalah menggali ketakutan yang bersumber dari perasaan-perasaan negatif atau yang terburuk yang terkelam yang bisa dialami oleh manusia. Kan sayang sekali jadinya kalau horor hanya digunakan untuk wahana jerit-jeritan. Nah, bicara tentang sutradara horor yang keren, Kimo Stambul juga adalah salah satu yang sudah dikenal berkat konsistensi menghadirkan warna-warna dan gaya film tersendiri, yaitu film sadis-sadis. Makanya kiprah Kimo untuk menggabungkan darah dengan supranatural selalu dinanti. Dengan Ivana, tentu saja Kimo diharapkan memberikan dobrakan dahsyat buat seantero franchise Danur. But then again, horor hantu tanpa kepala yang dia hadirkan di sini hadir tanpa tulang punggung alias tanpa naskah yang kuat. Ivana versi Kimo sedikit berbeda dengan Ivana yang pernah bikin kita jantungan di Danur 2 Madah. Meskipun diperlihatkan lewat backstory dari foto dan buku diari bahwa keduanya ini sebenarnya karakter yang sama. Ivana adalah gadis Belanda yang hidup tahun 1943. Ia dan keluarganya menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia sampai-sampai adik Ivana dinamai dengan nama orang Indonesia. Tapi ada perbedaan mencolok antara karakter Ivana di sini, yaitu kepalanya. Ivana di film ini kepalanya buntung. Kalaupun ada kepalanya, dia bukan diperankan oleh pemain sebelumnya, melainkan oleh Sonia Alisa, Gatsam lain selain Aulia Sarah di KKN yang berhasil mencuri perhatian lewat peran hantu. Nah, Ivana di versi Kimo lebih violent. Dia balik menaruh dendam kepada orang-orang pribumi yang tadinya mulai perlahan ia kasih simpati. Kenapa? Karena kebencian pribumi membuatnya tertangkap oleh prajurit Jepang yang lantas memenggal kepalanya. Backstory ini dilakukan Kimo lewat pengadeganan yang brutal dan tragis. Mind you, ini adalah film 17+. Kisah hidup Ivana tak pelak jadi pengisi yang paling menarik yang dipunya oleh film. Walaupun penempatannya dilakukan sebagai flashback eksposisi, tapi inilah bagian yang paling rich dan emosional yang dipunya oleh film Ivana. Pengennya sih mereka menggarap Ivana lebih dalam, porsinya diperbanyak. Tapi ya karena Ivana adalah hantu yang jadi antagonis utama, that's kinda hard to do. Jadi in a way, film ini masalahnya mirip sama film-film Marvel belakangan ini. Yaitu tokoh jahatnya jauh lebih menarik dan lebih berlapis karakterisasinya ketimbang protagonis utama. Yang aku suka dari arahan film ini adalah took the time, Kimo mengambil waktu, nggak terburu-buru untuk langsung ke hantu-hantuan. Jadi Pak Sutradara kita mengambil waktu untuk melandaskan semuanya sambil bermain-main dengan aspek-aspek horor yang lain. Adegan opening saja kita sudah lihat orang yang kena tembak tepat di wajah. Film berusaha mengeksplorasi dulu adegan penyerbuan rumah, bikin adegan-adegan seram dari atmosfer dan lingkungan. Selain juga tentunya memperkenalkan para karakter manusia dan menghubungkan mereka dengan persoalan yang dialami oleh Ivana. Nah, disinilah datang letak sayangnya. Sayangnya naskah film tuh tidak semendalam itu gitu. Rating dewasa yang dipunya film hanya merujuk kepada adegan pembunuhan yang sadis, bukan pada kematangan film lewat tema ataupun dialog. Tidak ada esensi di balik pengenalan karakter yang lain. Mereka hanya orang-orang yang berada di rumah tempat mayat Ivana bersemayam. Mayat yang kini telah jadi patung. Protagonis utama cerita ini adalah Ambar, dimainkan oleh Caitlin Halderman, yang sekarang ditantang untuk bermain karakter yang matanya nyaris buta. Ambar baru tiba di panti jompo bersama adiknya. Tentu saja tempat itu normal pada awalnya. Ambar kenalan dengan para penghuni, mereka bersiap-siap untuk lebaran besok hari. Namun malamnya, Ambar nggak sengaja menemukan basement rahasia.
Nah, disitulah mereka pertama kali melihat peti berisi barang-barang peninggalan orang Belanda dan juga ada patung alias mayat Ivana. Nah, di malam itulah teror pertama dimulai. Ada suara musik dari gramofon, ada suara orang-orang ngobrol di intercom. Lalu ada juga pembunuhan. Yang praktisnya lebaran mereka esok hari itu berubah menjadi horor tak terjelaskan saat mayat seorang penghuni ditemukan dalam keadaan tanpa kepala. Jadi sebenarnya ada lapisan di panggung cerita ini. Ada setting lebaran, lalu penglihatan yang terbatas. Semuanya itu diintegrasikan ke dalam narasi. Cukup untuk membuat film ini nggak terlihat sebagai standar misteri di bangunan berhantu gitu. Malah sempat ada juga elemen whodunit saat para penghuni saling curiga siapa yang membunuh. Walaupun memang nggak lama sih, soalnya ya mayat Ivana duduk di situ gitu. Tapi memang nggak ada paralel antara Ambar dengan Ivana. Kenapa Ambar harus rabun juga nggak benar-benar ditegaskan selain untuk kepentingan membuat treatment horor yang menarik. Jadi film begitu tuh supaya Ambar punya alasan bisa melihat flashback. Lalu dia bisa menceritain apa yang terjadi kepada karakter lain. Supaya dia bisa jadi mouthpiece eksposisi. Dialog-dialog mereka memang jadi lebih mirip kayak ngasih informasi misteri ketimbang interaksi kayak pergaulan orang yang beneran. Karena itulah maka film ini bisa jadi tampak agak lambat di awal. Karena segala setupnya tuh pointless sebenarnya. Tanpa ada makna atau sekedar ikatan di baliknya, semua setupnya jadi kayak buang-buang waktu. Mending langsung full bunuh-bunuhan aja. Nggak usah pakai kenalin-kenalin karakter. Tadinya kupikir cerita ini di panti jompo, dengan orang-orang tua dipertemukan dengan karakter remaja, bahkan ada anak kecil. Film ini bakal ngasih sesuatu komentar tentang generation gap gitu, kayak film X. Tapi ternyata nggak ada bahasan yang lebih mendalam ke lingkup itu. Mati di sini juga, ya matinya memang seram dan menggemparkan, tapi ya hanya mati. Film sendiri bahkan tidak peduli amat sama karakter yang mati selain untuk showcase teknik-teknik yang sadis, yang gruesome. Kepentingannya hanya untuk melihat adegan mati. Jadi benar-benar tidak ada development karakter di sini. Ambar di awal dan di akhir cerita adalah pribadi yang sama, tidak ada belief ataupun sudut pandang yang ditantang. Kasiannya, tanpa karakterisasi mumpuni, Ambar hanya jadi kayak perpanjangan gimmick penceritaan saja. Sebagai media flashback, sebagai mouthpiece eksposisi, sebagai pengasih solusi gitu. Beda dengan Ivana yang Ivana jadi tragedi karena dia lose her head, secara simbolik ataupun beneran. Dia dipenggal setelah sebelumnya sempat mengutuk warga sebagai respon kebencian yang ia dapat. Jadi apakah Ivana salah di sini karena dia mengutuk balik? Apparently so, karena antitesis si Ivana di sini yaitu si Ambar menggunakan kepala yang lebih dingin ketika krisis hantu di panti. Ambar ini lebih resourceful dan dia bisa menemukan cara untuk mengalahkan Ivana walaupun tidak ada petunjuk, walaupun petunjuknya sedikit. Sutradara seperti Kimo mau ngambil proyek Dano Universe ini jadi big deal karena perbedaan gaya yang memang drastis. Ini sebenarnya mirip sama Thor yang diambil oleh Taika Waititi, mengubahnya dari serius ke kini jadi konyol. Kimo mengambil franchise yang biasanya nggak sadis dan membuat satu film yang penuh darah dari franchise tersebut. Yang ia buat di sini sebenarnya lebih dekat ke franchise The Doll, yaitu horror slasher. Tapi tentu saja horor itu tidak terbagi atas horor yang jelek dan horor yang sadis. Sebagaimana film superhero tidak terbagi menjadi film superhero yang jelek dan superhero yang serius. Semuanya itu ada dalam kelas masing-masing. Ada film konyol yang jelek, ada film konyol yang bagus. Ada horor sadis yang jelek, ada horor sadis yang bagus. Menilai film ini juga mestinya begitu. Tidak dari sejauh mana dia berbeda dari akar franchise-nya, tapi dari pencapaiannya di kotak dia berada sekarang. Jadi di mana kita mendapatkan Ivana sekarang? Harusnya sih memang di kotak horror slasher, sesuai dengan spesialisasi sutradaranya. Tadinya kupikir Kimo bakal dapat kebebasan penuh menggarap ini sesuai visi dan gayanya. Dan memang kita bisa melihat perbedaan tersebut. Film Ivana jauh lebih kelam dan berdarah dibandingkan dengan film-film lain di franchise Danur. Namun entah mengapa aku masih merasa film ini kayak belum terbebas sepenuhnya. Ada banyak pilihan gimmick horror mainstream, terutama jump scare. Here we have horror dengan pembuat yang jago bikin adegan-adegan berdarah, tapi sebagian besar adegan seram di film ini masih tergantung kepada fake jump scare yang bukan terjadi karena hantu. Dan fake jump scare itu suaranya keras banget. Kalau bukan oleh suara-suara,
berisiknya film ini bakal datang dari penjabaran atau eksposisi mitologi Ivana. Padahal udah ada adegan flashback juga. Tapi tetap disebutkan lewat dialog. Bukti berikutnya horor Ivana ini kurang maksimal kudapat dari adegan final battle Ambar dengan Ivana. Jadi mereka nyemplung ke sumur tua dan ya dalam sana itu adegannya kering banget, literally. Di situ nggak ada air, padahal air ini kan elemen atau estetik yang hebat untuk sebuah cerita horor. Bandingkan saja dengan final battle dalam sumur pada film Ring. Heran juga kenapa Kibo nggak jor-joran di adegan akhir ini. Padahal kan biasanya adegan akhir horor, apalagi slasher, pasti bakal gila-gilaan. Pemain utama biasanya bakal didorong, push gede-gedean di sini, fisiknya dibantai gede-gedean gitu. Dan air bisa jadi medium yang hebat untuk nunjukin perjuangan yang telah ditempuh oleh karakter utama. Transformasinya lah kalau boleh dibilang. Nggak mesti full underwater, yang penting tuh bikin supaya perlawanan terakhirnya itu nampak terasa gitu, tervisualkan. Nah di Ivana ini, Ambar tuh bahkan lukanya lebih merah saat dia jatuh ke basement ketimbang ke dalam sumur yang jauh lebih dalam gitu kan. Jadi kurang nendang adegan battle-nya, adegan akhirnya. But ini certainly film yang lebih fun di antara franchise Danur yang lain, paling beda, paling sadis, paling kelam, arahannya juga paling menonjol, terasa banget punya gaya tersendiri. Dari pengadeganan yang ngasih depth, hingga ke gimmick penceritaan horor yang lebih beragam. Kejadian film ini nggak hanya berlangsung dari kiri ke kanan atau yang sejajar gitu, tapi sebaliknya juga masuk dan keluar layar. Seamless banget pengadeganannya. Film juga mau mengambil waktu untuk memperkenalkan karakter dan membahas backstory. Jika saja naskahnya diberikan kedalaman yang serupa, jika skenarionya lebih mengeksplorasi karakter ketimbang memikirkan jump scare atau pembunuhan berikutnya, tentulah film ini bisa jadi horror slasher, horror gabungan bunuh-bunuhan dan supernatural yang cemerlang. Melihatnya secara objektif sekarang, film ini masih berupa style over substance, dengan beberapa gaya bahkan tidak tampil sebebas yang seharusnya bisa dilakukan. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Ivana. That's all we have for now. Ivana adalah gadis Belanda yang bersimpati kepada pribumi, tapi karena bangsanya penjajah, dia tetap dibenci. Bagaimana pandangan kalian soal ini? Apakah pribumi-pribumi itu berhak membenci Ivana, yang bagaimanapun juga ada di situ sebagai bagian dari agenda penjajahan? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.